wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sumarsi ya. Terima kasih sudah berbagi pengalaman. Semoga ini menjadi penyemangat lah ya, menjadi bukti, menjadi daya tarik untuk kawan-kawan yang lain agar sungguh-sungguh mengamalkan zikir nafas. Sebenarnya banyak kelebihan dan keutamaan zikir nafas, cuman kita nggak mau banyak cerita. Biarlah teman-teman yang merasakan sendiri, membuktikan sendiri, agar itu tidak dicari-cari ya. Karena nanti kalau kita bilang manfaat zikir nafas begini begitu, nanti dicari-cari. Tapi kalau sudah mengalami baru bercerita seperti ini kan berarti itu tulus, itu benar. Bukan karena kita minta-minta, bukan karena kita harap-harap, tapi ya anugerah lah dari Allah ya. Jadi kalau kita bilang, apakah itu benar bang, bisikan itu, suara itu? Ya kalau benar sesuai dengan kehidupan, arahnya juga baik, ya ikuti saja. Anggap saja itu petunjuk Allah. Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Mungkin bisa jadi ya seolah-olah Allah itu ngomong begini, daripada kamu beli bedak, beli makeup, beli krim untuk mukamu, untuk wajahmu, lebih baik itu untuk kebutuhan yang lain. Akhirnya apa? Allah membuat kita tidak lagi ketergantungan dengan makeup, sehingga uang itu bisa digunakan ke arah yang lebih manfaat, yang lebih dibutuhkan. Mungkin arahnya ke sana. Jadi kalau memang sudah nggak cocok pakai krim bang, rasanya seperti terbakar, rasanya kok nggak cocok lagi, nggak nyaman lagi kayak dulu, ya sudah, berarti itu perintahnya dilarang, jangan lagi pakai itu ya. Jadi kita harus belajar bagaimana kita itu jangan bergantung kepada sebab akibat ya. Kebanyakan orang itu masih sebab akibat. Contohnya gimana? Kalau dia keluar nggak bermakeup, nggak pakai bedak, dia nggak pede, dia menganggap dirinya nggak cantik. Akhirnya apa? Dia rela-rela beli bedak mahal-mahal demi apa? Tanggapan orang lain kepada dirinya, biar dianggap cantik, biar dianggap apa? Wajahnya bagus, bersih, segala macam ya. Tapi kalau kita paksakan, kita nggak mampu, kita paksakan, kan itu nggak baik. Itu udah melampaui batas. Makanya kita tergantung kemampuan. Kalau mampu silakan. Kalau kita nggak mampu, kita paksakan, ya jadi dosa. Inginnya cantik tapi berdosa ya. Mati-matian suami cari duit, mati-matian suami banting tulang, tapi kita ke situ aja uang kita ya kan. Nanti nggak ada uang, tinggal merengek sama suami. Kalau suami orang kaya enak, kalau suami kita orang susah, kita bernafsu ingin cantik, wah sudah dosa. Jadi tepuk dada, tanya selera ya. Jadi apakah benar bang yang saya lihat di cermin, wajah saya tuh bercahaya bang ya? Ini kita kupas lagi mengenai cahaya. Cahaya itu ada dua, cahaya yang kelihatan dan cahaya yang tidak kelihatan ya. Cahaya yang kelihatan itu biasanya ya orangnya nggak berbedak tapi seperti pakai bedak ya. Kalau kita lihat biasanya orang-orang beriman, orang-orang yang kuat ibadah, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu berzikir, orang-orang yang selalu menyambung hatinya kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, itu biasanya diselubungi cahaya wajahnya ya. Diselubungi cahaya. Coba perhatikan saja, orangnya nggak pakai bedak tapi seperti pakai bedak, kok ada bercahaya gitu kan. Nah ini biasanya tergantung di mana. Terkadang dia ada juga yang nggak kelihatan, orangnya biasa-biasa saja tapi di wajahnya nggak ada cahaya, ada juga seperti itu. Tapi cahayanya itu lebih ke arah kehidupan ya.
Contohnya yang cahaya di arah kehidupan seperti apa? Ya kita pelan-pelan lah kita kupas ya. Cahaya yang pertama dulu, yang kelihatan tadi, itu kebanyakan kita melihatnya di wajah-wajah para ulama, di wajah-wajah para dai, ustaz, orang yang selalu mengajak kepada Allah, orang yang rajin berzikir. Apakah hanya ustadz saja bang? Orang biasa nggak bisa punya wajah seperti itu? Bisa kalau kita rajin zikir, tersambung terus hati kita kepada Allah. Ya, ketika semakin cantik akhlak kita, kan gini, awalnya kenapa cahaya itu muncul? Pertama kita rajin berzikir. Ya, terserah teman-teman mau pakai zikir napas boleh, mau pakai zikir-zikir yang lain boleh, silakan. Itu kan hanya alat. Jadi saya tidak mengedepankan semua itu harus zikir napas, tidak. Zikir napas alatnya. Untuk apa? Meraih yang namanya berisan kepada Allah. Ketika kita mencapai keisanan, di situ kita akan terdorong untuk bertakwa. Ketika kita sudah bertakwa, itu baru yang dibilang sebenar-benarnya hamba. Kalau sudah jadi hamba, berarti orang yang dekat sama Allah. Nah, ketika sudah dekat sama Allah, pasti itu diselubungi cahaya tadi. Ya, kita nggak berbedak tapi seperti pakai bedak. Kita nggak mandi tapi seolah-olah wajahnya segar seperti orang baru mandi. Itu cahaya-cahaya yang kelihatan. Bahkan kalau memang terlalu terang, itu kalau kita foto, itu wajahnya tertutupi cahaya. Nampak itu di foto itu, di kamera itu nampak wajahnya tertutupi cahaya. Ya, karena dia sudah menyambung kedekatannya sama Allah, maka akan diselubungi cahaya sehingga menjadi kelihatan. Ya, yang pertama kelihatan. Bagaimana bang cahaya-cahaya yang nggak kelihatan? Nah, ini cahaya yang nggak kelihatan bukan berarti nggak ada cahaya, tapi itu sebagai bentuk kasih sayang Allah. Allah menyembunyikan cahaya itu dari pandangan makhluk, sehingga makhluk itu tidak terlalu takjub. Ya, biasanya ini cahaya yang tidak kelihatan ini adalah sering pada ahli-ahli zikir. Ya, nggak nampak cahaya itu, tapi kita bisa mengetahui bahwa dia memiliki cahaya. Ya, pada ahli-ahli zikir, orang yang senang mengolah spiritualnya, menyambung kedekatannya kepada Allah. Wali-wali Allah yang tidak dikenal di bumi tapi sangat terkenal di langit. Ya, banyak itu wali-wali Allah tidak diketahui di bumi ini, dia wali Allah, ditutupi sama Allah cahayanya. Tapi kita bisa mengetahui cahaya tersebut dari kehidupan. Ya, dari kehidupan. Contohnya apa? Contohnya ya, kalau kita, ya ini hanya sekedar sharing cerita saja lah. Ya. Kalau kita ingin mengetahui nih, ingin mengetahui bahwa kita ini sudah bercahaya atau belum, lihat di sekeliling kita, lihat di kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang memiliki cahaya yang nggak nampak tadi, di mana dia berada akan disenangi oleh orang. Ya, di mana dia berada akan banyak kebaikan. Di mana dia berada akan turun rahmat Allah. Ya, ya contoh-contohnya itu seperti apa bang? Ya contoh saja. Bahkan alam pun akan respon dan menghormati dia. Alam. Ya. Datang dia ke suatu tempat, tiba-tiba itu panas terik ya. Gak pernah turun hujan, sudah berbulan-bulan gak turun hujan. Begitu dia datang, dia di situ kayak agak sedikit ngeluh gitu kan. Aduh panas sekali di sini, ya kan? Maunya jangan sepanas inilah. Itu membatin saja dia hanya membatin. Tiba-tiba datang itu awan, turun hujan. Ya, setiap hari turun hujan. Nah, itu karena dia sudah bercahaya. Apalagi contoh-contoh yang lain. Kalau dia pergi ke kedai, ya, di mana dia nongkrong, di mana dia makan, dia pergi ke warung, itu kalau dia sudah duduk di warung itu, yang awalnya sepi akan ramai. Ya, jadi karena dia memiliki cahaya, di situ akan menarik orang lain ke warung itu. Ya,
Itulah yang dibilang keberkahan. Itu yang dibilang cahaya tanpa kelihatan. Tapi kita bisa membuktikan. Di warung kosong ini, begitu dia datang, dia duduk di situ, dia makan di situ, langsung penuh warung itu. Ya. Apalagi contoh-contoh yang lain, di mana dia berada dihormati orang, dihargai orang, disanjung-sanjung orang. Padahal dia bukan siapa-siapa, dia nggak dikenal, tapi kayak agak spesial gitu. Apa respon orang kepada dirinya? Ya karena sudah memiliki cahaya ini. Nah sekarang mari kita belajar. Bisa nggak kita nih orang biasa ya memiliki cahaya seperti itu? Ya insya Allah bisa. Ya, asalkan jangan dicari-cari. Ya bagus seperti tadi kan, seperti Ibu Sumarsi. Saya nggak ada niatnya ke situ bang, tapi tiba-tiba bercahaya. Ya itu bagus. Jangan dicari-cari. Nah itu kan masih cahaya untuk diri sendiri. Bagaimana bisa nggak kita menerangi orang sekitar, menjadi cahaya pada sekitar? Kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Khidir, di mana dia berjalan itu tumbuh rumput hijau, tanah tandus bisa tumbuh rumput. Ya, itu dari sebagian kisah yang saya baca lah. Ya, apa itu kiasan, apakah itu benar, nyata, ya itu nggak tahu lah kita. Tapi dari situ kita bisa ambil pelajaran. Loh ternyata ada loh yang seperti ini. Itulah yang dibilang tadi cahaya nggak kelihatan itu. Ya. Harus kita belajar melepas yang namanya apa? Sebab akibat ya. Kalau kita sudah belajar mendekat kepada Allah, jangan lagi terhalang dengan sebab akibat. Aku mau cantik, sebabnya apa? Pakai bedak, baru bisa cantik. Ya, itu masih sebab akibat. Gimana rasanya caranya kita cantik tanpa bedak, tanpa makeup? Ya. Perbaiki akhlak kita. Itu cantik yang dari dalam, itu cantik yang hakiki. Ya. Banyak orang cantik, ya. Cobalah ketemuilah. Pergilah ke mall, lihat banyak tuh orang cantik. Tapi di situ serem. Hah? Serem. Karena apa? Cahayanya itu hanya di zohirnya, di hatinya nggak ada cahaya. Hah? Malah takut kita, serem. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tapi karena dia memiliki cahaya yang gak kelihatan tadi, kita dekat dengan dia nyaman, bersahabat dengan dia enak, kita dekat sama dia hati kita tenang, dekat dengan dia happy terus bawaannya, kita tidak sakit hati. Tapi kalau kita berteman sama orang cantik, begitu dekat sakit hati aja kita dibuatnya. Ya jelas itu bukan cantik, ya hanya cantik bedak itu. Jadi cari cantik yang hakiki. Ya, itu yang harus kita raih. Jangan kita hanya wajah ini aja kita bedaki, hati kita nggak pernah kita bedaki, nggak pernah kita poles, nggak pernah kita makeup. Itu yang harus kita belajar. Ya, habis itu selanjutnya kita juga harus apa ya? Belajar lepas dari sebab akibat. Ya, kalau kita masih terjebak dengan sebab akibat, situ kita ya di situ-situ terus. Tapi kita harus berani naik lagi ke wilayah yang tanpa sebab akibat. Pokoknya kita sampai ke tujuan tanpa akibat. Ya. Jadi sedikit berbagi cerita, ada sahabat saya. Jadi sahabat saya ini dia bertani ya, petani. Ketika dia menanam sawit, di situ pupuknya saja sudah jutaan itu ya. Pupuk untuk sawit itu aja sudah mahal sekali. Akhirnya dia nggak mampu kan. Rasanya sayang tiap hari beli pupuk. Jadi banyak orang kan kalau masih disebab akibat dengan ada pupuk, maka panen sawitnya bagus, panen sawitnya banyak. Tapi dia ekstrim nih, ya. Kita harus ambil pelajaran dari kisah sahabat saya ini. Nggak pernah dia kasih pupuk itu sawitnya. Akhirnya apa? Diajak bicara itu sawit. Pohon sawit diajak bicara. Sehat-sehatlah kalian ya, jangan sampai kalian sakit-sakit. Aku nggak bisa kasih kalian pupuk.
Yang penting uang pupuk, untuk beli pupuk ini ku sedekahkan untuk anak yatim, ku sedekahkan untuk orang susah. Ya, jadi kalian jangan bergantunglah pada pupuk. Akhirnya apa? Lebih subur sawit dia, lebih banyak panen sawitnya dibanding orang yang pakai pupuk. Padahal nggak pernah dikasih pupuk itu. Dahsyat nggak itu? Karena dia nggak main lagi di sebab akibat. Ya, dia sudah ridho kepada Allah, dia sudah bergantung kepada Allah. Makanya seperti Ibu Sumarsi tadi, bergantunglah engkau kepada Allah, jangan kepada makeup. Ke situ arahnya. Sama seperti sahabat saya tadi, dia bergantung kepada Allah. Ya, makanya sekarang ditolak sama Allah. Begitu pakai makeup rasanya terbakar, pakai krim rasanya seperti hitam, seperti merah. Ya kan, berarti kan udah nggak dikasih lagi tuh. Ya, jadi kita ambil hikmahnya saja. Jadi tetap itu kita syukuri. Pakai uang untuk beli bedak itu bantu orang lain. Ya, mungkin di keluarga kita ada yang lebih membutuhkan, ya arahkan, salurkan ke sana. Jangan sampai kita sudah dikasih kemudahan oleh Allah, kita nggak paham maksud Allah ini kenapa sih. Itu harus kita baca. Ya, jadi luar biasa kalau dibilang cahaya orang berzikir itu luar biasa. Ya, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Nah, ini juga harus kita latih. Ya, harus kita latih. Teman-teman juga wajib membuktikan apakah kita memiliki cahaya itu atau enggak. Latih dalam kehidupan. Ya. Bagaimana Bang latihnya? Nah, coba nanti kalau kita makan, carilah warung yang sepi. Jangan kita, kan kebanyakan orang kalau makan itu kan dia cari warung yang ramai karena dia menganggap wah ini tempatnya masakannya enak. Buktinya pendatangnya ramai. Buktinya pelanggannya ramai. Berarti kan di sini enak masakannya. Ketika itu kan mindset kita begitu tuh. Ketika kita melihat warungnya sepi, nggak ada pelanggan, nah kita bilang oh nggak laku ini. Gak enak masakannya ini, kita nggak mau singgah. Nah, ini kita balik sekarang. Begitu kita hendak makan, cari warung yang sepi, nggak ada orang satupun kalau bisa. Ya, sepi, nggak ada orang. Duduk kita di situ. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku ingin duduk makan di sini biar sebagai penyampai rezeki untuk yang punya warung, ya Allah. Mungkin kasihan dari tadi dia nggak ada pelanggan. Mungkin dengan aku makan di sini di warung sepi ini bisa terbantu dia, ya Allah. Begitu saja niat kita. Nah, nanti buktikan 1 orang, 2 orang, 3 orang penuh. Kalau itu sering terjadi, berarti cahaya yang nggak kelihatan tadi itu ada pada diri kita. Ya, yang wilayah gini ya memang harus dibuktikan. Jangan kita hanya sekedar dengar cerita saja, tetapi memang ada. Begitu kita duduk di situ, penuh, duduk lagi ramai, duduk lagi ramai. Kalau sekali 2 kali ya bisa saja kebetulan, tapi mana ada hidup ini kebetulan, sudah ada yang ngatur semua. Ya, karena ada cahaya tadi, semua mendekat, semua datang, semua menjadi berkah. Ya, apa saja dalam kehidupan, dalam kerjaan, dalam bermasyarakat, dalam bersosial, segala macam. Ada nggak kebaikan-kebaikan itu? Kalau ada berarti kita ada cahaya itu. Kalau kita asik dibenci aja sama orang, kesana dibenci orang, kesini iri pula orang, kesana difitnah lagi orang, kesana lagi dimusuhin lagi orang, berarti redup tuh, tak ada cahaya itu. Karena energinya sudah nggak bagus. Ya, perbaiki lagi akhlak kita. Jangan cantik luar aja yang kita selalu perbaiki. Banyak gitu. Kerja di sini nggak cocok, kerja sana nggak cocok, kerja di sana dimusuhin, kerja sini lagi ada yang iri, dijatuhin sama teman kerja. Berarti kita yang nggak bagus. Perbaiki. Jangan hanya cantik di luar saja yang kita selalu damba-dambakan, ingin diagungkan orang, ingin diakui orang, ingin dianggap orang. Ya, janganlah. Kita ke Allah saja kalau bisa, ya Allah aku nggak butuh pengakuan makhluk.
Yang aku butuhkan pengakuan Engkau ya Allah. Ketika makhluk mengakuiku, berarti sejatinya Engkaulah yang mengakui ya Allah. Ya, itu enak ya. Nah ini sebenarnya kalau kita kupas mengenai cahaya ini luar biasa, cuman kita rem-rem sedikit lah, nggak boleh terlalu vulgar, nanti niatnya jadi salah. Jadi bagi yang mengamalkan zikir nafas, amalkan karena Allah. Jangan harap cantik, aku mengamalkan DN lah, Ibu Sumarsi mengamalkan wajahnya jadi cantik, jadi bercahaya, aku amalkan juga lah. Jelas itu sudah ada udang di balik bakwan, itu udah ada maunya, bukan karena Allah nggak akan dapat seperti itu ya. Tapi kalau kita tulus dapat. Makanya saya nggak pernah mau cerita manfaat. Banyak itu yang tanya di YouTube, Bang kalau saya amalkan DN manfaatnya apa saja Bang? Belum diamalkan udah banyak tanya. Malas saya jawab ya kan. Biar apa? Biar teman-teman merasakan sendiri. Amalkan sungguh-sungguh, nanti rasakan sendiri. Bang saya lagi setelah mengamalkan DN Bang, istri saya tambah sayang Bang, istri saya tambah baik Bang, anak-anak saya Bang tambah menurut Bang. Dulu melawan semua, sekarang sejak mengamalkan DN anak-anak patuh semua Bang, anak-anak yang dulunya nakal jadi baik Bang. Itu sejatinya sudah ada cahaya. Itu contoh cahaya, itu cahaya yang nggak kelihatan tadi yang saya bilang. Ketika kita bercahaya, di sekitar kita ikut terang. Itulah filosofi Nur Insan ya. Menjadi cahaya pada sekitar, menjadi insan yang bercahaya sehingga bisa menerangi sekitar ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman paham, tambah semangat lagi DN-nya ya, sebagai motivasi. Tapi jangan diminta-minta, jangan diharap-harap. Kita berzikir ya niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah dekat, lantas apa Bang? Ya nanti buktikan sendiri. Kalau sudah dekat sama Allah, apa yang kita dapatkan dalam hidup? Buktikan sendiri ya. Mudah-mudahan ini manfaat, diulang-ulang lagi biar paham ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.